Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari. Di sini saya akan melanjutkan tips dan trik mengenai seleksi guru penggerak. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tips dan trik dalam seleksi wawancara, seleksi calon guru penggerak berdasarkan pengalaman saya ya. Baik, langsung saja yang pertama, proses rekrutmen calon guru penggerak itu dilakukan beberapa tahap. Di antaranya yang pertama ada tahap 1, dimulai dari registrasi, pemberkasan, pengisian isai, pengunggahan RPP atau modul ajar, penilaian portofolio, dan penilaian isai. Setelah itu, jika kita lolos, kita akan masuk ke tahap 2. Di sini adalah penilaian simulasi mengajar yang videonya sudah saya buatkan di sebelumnya, dan juga ada seleksi wawancara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada seleksi wawancaranya ya Bapak Ibu. Sebelumnya, kita akan mengenal lebih mendalam apa itu PGP. Program Pendidikan Guru Penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai saja, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah desain PGP atau pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mendukung hasil belajar yang implementatif, berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blend learning selama kurang lebih 6 bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan atau daring, lokakarya yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan pendampingan individu atau PI, dimulai dari PI 1 sampai dengan PI 6. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja, on the job training, kemudian 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping atau pengajar praktik atau PP. Berikut adalah unsur penilaian seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, ini adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid dan strategi komunikasi yang baik tentunya. Kemudian unsur berikutnya adalah memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh atau menerapkan pengetahuannya. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri atau self-regulate learning. Peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik pula. Lalu tata cara pelaksanaan wawancara. Di sini yang pertama, peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang telah diberikan. Jadi ketika kita membuka SIM PKB, itu sudah akan tertera jadwal kapan kita akan melaksanakan wawancara. Baik hari tanggal, sesi, atau informasi-informasi lainnya bisa kita dapatkan di SIM PKB kita. Peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar peserta dengan baik. Di sini saya dulu menggunakan laptop dan usahakan ada kamera depannya sehingga kita bisa terlihat, tentu harus terlihat ya. Opsi berikutnya bisa dulu menggunakan HP, tapi saya lebih mantap menggunakan laptop atau komputer pada saat itu. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit.
di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Jadi di dalam ruang tersebut kita ada 3, yang 2 adalah asesor, yang satu adalah kita. Dan waktu 60 menit ini akan sangat panjang sekali apabila kita tidak menguasai bahan-bahan apa yang akan ditanyakan, atau kita kurang menguasai apa yang nanti menjadi pertanyaan dan kita kurang bisa menjawab. Itu akan terasa lama sekali, tapi ketika kita bisa enjoy, kita bisa menjawab pertanyaan dari asesor, maka 60 menit atau 1 jam ini akan terasa sangat singkat sekali. Maka gunakan waktu sebaik dan semaksimal mungkin. Selama wawancara, peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Penting sekali poin ini ya. Jangan sampai kita itu membuat-buat atau mengarang cerita sendiri. Pengalamannya tidak ada, tapi kita seolah-olah membuat itu kita ada-adakan. Jangan seperti itu ya. Kompetensi seleksi wawancara. Di sini yang pertama ada tujuan atau misi, inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, pembelajaran berkelanjutan, pembinaan dan pementoran, orientasi pada peserta didik, dan kematangan beretika. Di sini saya mencoba untuk mencari referensi soal, saya buatkan referensi soal yang pernah keluar pada saat saya melakukan seleksi wawancara. Itu yang pertama, jika lolos seleksi CGP, hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempat bertugas? Di sini teman-teman bisa menjawab dengan mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik yang berlaku. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua murid. Atau mencari referensi lain yang lebih bagus lagi daripada ini. Kemudian masih berlanjut, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan pembelajaran. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Jadi, apabila kita lolos dalam seleksi CGP ini, kita akan melakukan hal apa untuk siswa dan tempat tugas. Nah, kalau untuk siswa, itu upayakan kita itu bisa berpihak kepada murid. Kita akan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek kita. Kita tidak akan menuntut mereka, tapi kita akan menuntun mereka. Seperti itu ya. Jadi tidak ada tuntutan kalian harus seperti ini, anak-anak harus seperti ini dan sebagainya. Dengan kata-kata yang seolah-olah itu ada penuntutan. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk sekolah, kita itu akan seperti apa? Nah, kita akan mengajak dari lingkup yang paling kecil kita. Kalau dari kelas tadi kan dari siswa. Nah, kalau dari sekolah ya berarti dengan rekan-rekan sejawat kita. Tentu ini juga harus melibatkan kepala sekolah. Kita akan berkolaborasi. Kita juga akan melibatkan wali-wali murid atau orang tua murid di sekolah. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam berlangsungnya dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Misal kita lebih proaktif dalam berkomunikasi, menjalin kerjasama yang baik dengan komite, dan lain sebagainya. Lalu jika ditanya apa tugas guru penggerak? Nah, ini yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, lalu juga bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. 3 poin ini ya. Lalu apa motivasi mengikuti CGP? Dulu jawaban saya kurang lebih seperti ini, meningkatkan kualitas diri, menjadi katalis perubahan peningkatan pendidikan, menggali potensi diri, menjadi agen perubahan atau bagian dari perubahan, mendapatkan pengalaman baru. Nah, ini bisa dikembangkan sesuai dengan motivasi mengikuti CGP. Jadi, berawal dari ketidakmampuan saya atau kurang percaya dirinya saya dalam pembelajaran, dalam menerapkan pembelajaran, ataupun ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini masih sangat minim sekali, maka saya ingin meningkatkan kualitas diri saya. Seperti itu. Dan saya setelah lulus dari
pendidikan guru penggerak ini merasa bahwa saya tidak pernah menemukan pelatihan, diklat, seminar atau semacamnya seperti di CGP. Tidak pernah saya temukan di tempat lain kecuali di CGP ini. Lalu mohon perhatikan hal-hal berikut. Jadi motivasi ikut CGP itu apa? Kita lebih prioritaskan, kita lebih maksimalkan, kita gali lagi motivasi apa yang mendorong saya untuk mengikuti atau mendaftar CGP ini. Kemudian kita ada personal branding, kayak kelebihan yang kita miliki itu apa. Jadi kita jangan merasa minder. Jadi kita punya kelebihan apa? Misal teman-teman punya kelebihan di bidang IT atau punya kelebihan di bidang eh, membuat konten untuk pembelajaran, membuat media pembelajaran, atau mungkin kelebihannya itu ada di dalam public speaking, tampil di depan dan sebagainya, ungkapkan jika menemukan atau diberikan pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian pengalaman yang sangat kompleks, penanganan masalah, siapa yang terlibat, apa saja yang dilakukan, dan dampaknya. Ingat-ingat betul pengalaman yang pernah dialami teman-teman semua, kemudian itu terjadi kapan, bagaimana penanganannya, siapa saja yang terlibat, lalu apa ya dampaknya. Itu kalau saya dulu saya buat draft catatan gitu, sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu bisa saya ceritakan tanpa dan itu berdasarkan fakta tanpa dibuat-buat. Lalu yang keempat adalah pengalaman. Lalu yang keempat adalah pengalaman, pengembangan diri sendiri, dan pengembangan diri orang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah menjadi seorang mentor ataupun apa bisa mengembangkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga bisa mengembangkan orang lain. Lalu bagaimana cara Anda mengambil keputusan? Ini juga bisa menjadi pertanyaan. Kemudian apa yang sudah dilakukan untuk menciptakan perubahan? Tujuan hidup, apakah Anda puas dengan yang sudah dicapai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sering diberikan kepada kita oleh asesor dan itu sebenarnya pertanyaan yang menjebak, bukan menjebak, tapi memerlukan pemahaman yang lebih. Takutnya kalau kita tidak menjawab dengan detail dan sesuai dengan kenyataan, itu justru akan membuat sesi wawancara itu jadi garing, seolah-olah kita mengarang cerita. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana cara Anda mengambil keputusan, dulu saya menjawabnya kurang lebih seperti ini. Mengambil keputusan tentu saja tidak sendiri. Saya lakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat melalui musyawarah, seperti itu. Semisal kita contohkan pada saat rapat sekolah, gitu. Apa yang sudah dilakukan untuk menciptakan perubahan? Nah, ini bisa kita mulai dari kelas kita sendiri. Saya membuat papan kehadiran untuk murid. Saya membuat KSE atau saya membuat papan perasaan untuk murid. Sehingga di situ kita akan menciptakan perubahan. Jadi anak-anak akan lebih jujur terhadap perasaan mereka sebelum mengikuti pembelajaran. Saya membuat media pembelajaran sehingga murid tidak bosan dengan pembelajaran saya. Jadi apa yang sudah dilakukan, ceritakan. Kemudian tujuan hidup. Nah ini, tujuan hidup itu kan sangat global sekali, sangat universal sekali, umum sekali. Nah itu kalau tujuan hidup untuk keluarga, maka saya ingin misalkan perempuan ya, menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Kalau untuk sekolah, saya ingin menjadi guru yang baik, yang profesional, hingga bisa memajukan sekolah tempat saya bekerja. Nah, kalau di masyarakat itu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Jadi lebih spesifikkan tujuan hidup dimulai dari untuk misalkan dari keluarga, kemudian masyarakat, bahkan bisa untuk tempat kerja kita. Apakah Anda puas dengan yang sudah dicapai? Nah, ini pertanyaan yang sepele tapi kadang kita bisa terjebak di dalamnya. Kalau dulu saya menjawabnya seperti ini. Saya bersyukur atas segala sesuatu yang
diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada saya hingga saat ini. Dan manusia tidak akan pernah puas. Termasuk saya ini belum puas dalam belajar. Karena moto hidup belajar sepanjang hayat itu benar adanya. Maka saya tidak akan merasa puas jika saya belum belajar. Nah, dan kembangkan sendiri apa yang ingin disampaikan. Jadi kita belum puas dalam belajar, maka kita ingin belajar, mempelajari hal-hal baru yang itu berguna bagi kemajuan peradaban dan juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Lalu, oh ya, ini harusnya nomor 7 ya, tapi tertulis nomor 8. Apakah Anda pernah melaksanakan suatu program atau kegiatan yang melebihi target yang sudah ditentukan? Jika pernah, program apa dan apa hambatan serta kesulitannya? Dan bagaimana cara menyikapinya? Wah, ini pertanyaan satu tapi panjang sekali dan memerlukan pemahaman yang lebih ya. Nah, di sini ceritakan. Jadi kita pernah membuat sebuah program apa? Kalau dulu saya berdasarkan kalau ini mohon sekali berdasarkan fakta. Kalau dulu berdasarkan fakta itu adalah saya membimbing siswa dalam KSN. Kalau sekarang OSN ya. Pada tahun 2021 untuk mata pelajarannya adalah IPA. Di sana memperoleh peringkat 1 tingkat Korwil dan nomor 3 di tingkat kabupaten. Nah, itu kita ceritakan. Kesulitannya itu di apa, kemudian melebihi targetnya apa, seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang saya ceritakan adalah pada saat saya mendampingi anak-anak belajar di kelas 6 di sekolah saya yang lama, itu pernah saya membuat program kerja dengan target-target tertentu. Nah, targetnya itu adalah bisa anak-anak ketika ujian ataupun tryout itu bisa ikut 10 besar di Korwil atau di tingkat kecamatan, di tingkat Kapanewon seperti itu. Ketika tryout, itu anak-anak berhasil mendapatkan posisi di ranking 8. Alhamdulillah sekali. Itu kan berarti melebihi targetnya, itu saya ceritakan. Dan surprise-nya lagi, karena pada saat itu tryout terakhir sebelum akhirnya ada COVID itu 2020, anak-anak di kelas 6 pada saat itu bisa mendapatkan peringkat 4. Dan itu luar biasa sekali di tingkat Kapanewon ya, di tingkat kecamatan. Dan itu menurut saya pencapaian yang luar biasa karena tidak mudah pada saat itu kita membuat target yang tadinya sekolah itu berada di belasan hampir ranking 20-an. Nah, itu kita bisa di ranking 4 dan itu merupakan sebuah pencapaian menurut saya. Nah, kemudian dalam menyikapi hambatan pada saat itu, hambatannya adalah ketika ujian itu ditiadakan. Sehingga anak-anak ada rasa kecewaan. Itu kita cerita, kita mengalir saja ceritanya, enjoy, dan asesornya baik-baik pada saat itu. Nah, sebelum saya akhiri nih, ada tips dan trik. Yang pertama pasti berdoa. Kita memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Yang kedua adalah tenang, cooling down. Relax. 3, pelajari informasi tentang guru penggerak itu bagaimana, apa, sasarannya seperti apa, dan sebagainya. Kita baca-baca. Ceritakan pengalaman dengan yang keempat adalah ceritakan pengalaman dengan jujur. Jangan dibuat-buat, apalagi sampai mengarang. Jangan sampai, nggih. Jangan sampai. Jadi kita akan menceritakan pengalaman yang jujur, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian hindari kata mungkin atau kata-kata yang ragu, kata-kata yang tidak pasti. Mungkin seperti ini, mungkin akan gini dan sebagainya. Jangan mungkin ya, kita harus percaya, itu harus benar sudah kita alami, sudah kita lakukan, maka jangan menggunakan kata mungkin. Yang keenam, jawab pertanyaan dengan yakin, jangan terlihat ragu. Pokoknya kalau menjawab pertanyaan suaranya terdengar, volume suaranya terdengar dengan penuh keyakinan, jangan nampak ragu atau sangsi terbata-bata gitu ya. Kemudian terlihat semangat, senyum, jangan cemberut atau nampak tidak semangat. Jadi tetap harus semangat, murah senyum. Jawabnya itu jangan lesu.
Tunjukkan semangat Bapak Ibu, tunjukkan semangat teman-teman semua. Yang kedelapan adalah komunikatif dan jangan pasif. 9, jangan minder dan tetap percaya diri. Dulu saya juga minder karena apa saya bisa lolos kan seperti itu. Tapi berdoa, bismillah, percaya diri, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semua yang dapat saya sampaikan, hanya berbagi pengalaman ya, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud saya merasa bisa, tidak, saya hanya sharing, berbagi pengalaman ketika mengikuti seleksi guru penggerak dalam sesi wawancara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Semangat Bapak Ibu yang akan seleksi, semoga lulus. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.